panasnya ya. Apa nih yang segar-segar dulu lah. Apa? Nggak boleh kepanasan. Oke. Nah, kali ini kita akan membuat jus. Ini jambu merah. Dapat ya. Ini dia buah pir. Ya, pir matondim. Ya, kita potong buah pirnya. Cek. Ya, jadi kok kayak bawang putih ya. Oke, kali ini kita akan potong jambu merah seperti merah bajunya ya. Merah tandanya tulus. Oke. Kali ini kita akan masukkan ke dalam mesin penghancur. Ini air putihnya ya. Ini adalah gula 1 sendok makan itu. Dan ini air kerasnya. Oke. Kita akan masukkan ke dalam mesin penghancur segalanya. Ya, yuk kita sendok. Masukkan gula. Kok dimakan gulanya itu? Jangan dimakan lah. Yuk, kali ini sudah jadi. Ini dia. Wow. Enak tuh, seger-seger. Waduh. Yuk, yang suka ngejus yuk, bolehlah. Inilah dia perpaduan antara jus pir dengan buah jambu. Jadinya jambu pir ya. Aduh, segernya. Apalagi di masa-masa sekarang ini cuaca tidak menentu. Banyak-banyak minum jus. Aduh, enaknya. Oke, sampai ketemu lagi. Aduh, segernya. Halo, berjumpa lagi dengan Miss Christine. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, kira-kira kita akan membahas topik apa ya? Pada kesempatan kali ini, Miss akan memberikan materi yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, tepat sekali. Teks prosedur. Berbagai macam sebutan untuk teks prosedur. Antara lain, ada yang menyebutnya tips, trik, tutorial, resep, kiat, cara jitu, dan lain-lain. Namun, dalam hal ini, sebut saja semua petunjuk dengan istilah prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan kegiatan atau langkah-langkah secara berurutan untuk menyelesaikan atau membuat sesuatu, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Yuk, kenalan dulu dengan teks prosedur. Berdasarkan pengertiannya, ciri-ciri teks prosedur adalah: pertama, berisi langkah-langkah atau sebuah proses. Kedua, disusun secara sistematis atau bertahap dan berurutan. Ketiga, dijelaskan secara terperinci agar dapat dipahami oleh pembaca. Keempat, bersifat objektif atau berdasarkan percobaan atau analisis. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Jika tidak terpenuhi, maka langkah berikutnya tidak dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir, kalimat jelas atau logis. Artinya, tidak bertele-tele. Tujuan utama dari teks prosedur adalah untuk membantu pembaca atau pendengar memahami cara menyelesaikan atau membuat sesuatu secara tepat guna memperoleh hasil yang baik. Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan sesuatu, proses sesuatu pekerjaan atau instruksi secara manual. Contohnya, cara menggunakan aplikasi Zoom, tips ayam goreng kalasan, cara membuat mobil-mobilan dari barang bekas. Yang kedua adalah teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan pengaturannya. Contohnya, cara berpidato yang baik, cara mengatasi banjir. Oke, yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya,
tips bangun cepat, cara menjaga kesehatan kuku, dan tips menjaga daya tahan tubuh dari virus corona. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, penegasan ulang. Struktur teks prosedur bagian tujuan sering disebut dengan pengantar umum atau pendahuluan sebagai penggiring pembaca untuk masuk ke dalam teks prosedur yang dibahas, atau sebagai penanda apa yang akan dibuat atau tujuan yang akan dicapai dalam tindakan yang dilakukan. Bagian material berisi rincian atau bahan dan alat yang digunakan dengan akurat dan ukuran yang tepat. Biasanya struktur ini kita temui dalam prosedur membuat sesuatu. Dan struktur yang ketiga berisi langkah-langkah, yaitu cara atau urutan kegiatan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang atau penutup berisi kesimpulan, penekanan, ataupun ucapan selamat melakukan atau melaksanakan sesuatu. Ini biasanya bersifat opsional. Baiklah, kita masuk ke dalam unsur kebahasaan teks prosedur. Dalam membuat teks prosedur, bahasa yang digunakan pun harus jelas dan sesuai dengan bahasa petunjuk. Pada umumnya, teks prosedur memiliki kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang ditandai dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya, siapkan 1 unit laptop dan modem eksternal. Gambari semua sudut kertas dengan pola yang kamu suka. Bukalah tutup botol dengan hati-hati. Unsur kebahasaan teks prosedur selanjutnya, kalimat larangan. Sebagai contoh nih, aduk hingga merata, jangan terlalu lama agar mie tidak terlalu lunak. Koreksi rasa dan siap disajikan. Unsur kebahasaan selanjutnya menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung penanda waktu. Contohnya, selanjutnya, setelah itu, kemudian. Atau menggunakan kata bilangan tingkat yang menyatakan urutan. Contohnya 1, 2, 3, atau yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks prosedur yaitu menggunakan kata keterangan menunjukkan waktu, berat, panjang, dan lain-lain. Sebagai contoh, sayuran diiris ukuran 1 ruas jari, kecuali wortel diiris tipis. Angka 1 di sana menunjukkan kata keterangan panjang. Jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya menyajikan 2 atau 3 langkah saja. Maksudnya, tidak perlu memerlukan tahapan yang saling berhubungan atau tidak perlu sesuai dengan panduan yang diharapkan. Contohnya, mematikan kompor gas, menyalakan TV, membuka pintu rumah. Itu semua tidak perlu dibuatkan teks panduannya karena adalah hal-hal yang sederhana. Teks prosedur selanjutnya adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah jenis teks prosedur yang langkah kerjanya tidak terlalu ketat atau langkah kerjanya dapat diubah ataupun diacak. Meskipun langkah kerjanya diubah, hasil kerjanya tetap sama. Contohnya seperti cara membuat teh manis, cara memasak mie instan, cara membuat sandwich. Berikut adalah contohnya.
Terbukti kan, walaupun langkah-langkahnya diacak, tetapi tujuan dan hasil akhir dari teks prosedur tersebut tetap sama. Masih ada satu lagi nih jenis teks prosedur. Satu jenis lagi apa ya? Ya, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah-langkah secara sistematis. Coba lihat saat petugas medis yang menggunakan APD saat COVID-19. Bayangkan bagaimana jadinya apabila petugas medis penanganan COVID-19 saat melepas APD tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Dampaknya akan sangat berbahaya. Mereka akan mudah terpapar virus. Perhatikan contoh berikut. Nah, video tadi berisi langkah-langkah yang tidak bisa diacak. Artinya, harus mengikuti step by step. Baik anak-anak, itulah penjelasan teks prosedur. Bagaimana belajar hari ini? Apakah kalian sudah mengerti? Semoga materi yang Miss sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton video Miss tentang teks prosedur ini. Salam literasi. Bye-bye.